Light white, see? Assassin's Creed, it must be a dash. Alright, I'm just going... Chicken broth. This is Hoffman's head. Side tests. Well, who's winning? Like, share, Hello para sosmeder, bagaimana kabarnya? Masih ngopi sambil ngemil kacang berbulu? Seperti biasa, saya akan merangkum film bergenre horor romantis. Horornya ketakutan, romantisnya pengempludan. Yang menceritakan seorang YouTuber mempunyai 2 juta subbreaker, tapi hal tak terduga pun menghampirinya. Tanpa basa-basi, baso-baso, sediakan kopi hitam dan kacang berbulu. Film memperlihatkan Gareth, seorang vlogger YouTube, memberikan sedikit uang dari hasil kerja kerasnya untuk investasi di toko buku milik ayahnya. Namun sang ayah menolaknya. in my videos. Setelah itu Gareth sedang berada di kantor pos meminta barang-barangnya ke penjaga di sana yang bernama Michelle. Sebelum pulang, Gareth memberi nomor HP-nya pada Michelle dan memberitahu jika ia mempunyai kanal YouTube bernama Hoffman Head, bukan Hotman Show. So what happens? Malam harinya Gareth yang sedang live streaming game sekaligus dia curhat mengenai keluarganya yang tidak setuju dirinya menjadi YouTuber. Mendengar hal itu, teman-temannya mensupport Gareth agar tetap pada pendiriannya yang menginspirasi banyak orang. Lalu Gareth memasukkan fangirlnya ke ROM live karena ingin tahu pendapat dari fansnya, yang membuat Gareth jadi baper karena digoda terus oleh fangirlnya. Kemudian Gareth memberitahu fangirlnya jika di ROM Hoffman Head punya aturan untuk dipatuhi. Namun, fangirl itu bercakap jika ada aturan maka harus dilanggar, yang membuat para streamer geram oleh ucapannya. Ternyata fangirl tersebut ialah Michelle. Lalu Michelle mengirimi pesan pada Gareth jika ia sudah mensubrek channelnya. Sebelum lanjut, subrek dulu dong para sosmeder. Singkat cerita, terlihat Gareth sedang dinner bersama Michelle sembari ngobrol ngaler ngidul. Well, you say aliens so casually. But you still need a number 5. Ology that there's like one perfect person. Setelah dinner selesai, Gareth yang tak menyangka jika ia bisa dinner bersama fangirlnya sambil memperlihatkan studio tempat live streamingnya. You're not tempted? Seusai bercakap ngaler ngidul, mereka yang sudah engas memulai pengempludan. Getting involved. Pagi harinya terlihat Michelle bersama Gareth terbangun setelah melewati malam yang sangat panjang dan menghangatkan. Tiba-tiba Gareth tewas karena Michelle ada di tempat tidurnya. Lalu Michelle menjelaskan semalam sudah melakukan pengempludan sampai Janari. Namun Gareth menyangka dan menyalahkan Michelle karena sudah menguntitnya. Tiba-tiba teman Gareth datang. Actually don't know what the fuck. No, that's not true. Saat Michelle akan pergi, ia mengingatkan Gareth untuk berhati-hati karena sudah membuat perasaan fangirlnya sakit hati. Saat di dalam mobil, Michelle mengirim voice note cerita sebelum ia mengenal Gareth. Michelle yang jenuh tidak punya siapa-siapa akan mencoba bunuh diri dengan membeli obat pada seseorang yang sedang melihat video Gareth. Michelle serasa dirinya diselamatkan oleh motivasi dari video konten Gareth sampai ia menjadi fangirl yang fanatik buta. Namun, Michelle sedikit kecewa karena Gareth menyangka dengan kejadian tadi malam. Call me. Strings attached. Sarepna terlihat Gareth dihampiri oleh wanita serong yang sedang mabuk sambil menggoda dan merayunya sampai Michelle yang menguntit Gareth melihatnya. Namun Gareth menolak dan pergi ke toilet. Saat Gareth di toilet, ia terkejut ketika wanita tadi mengajak pengempludan di toilet. Gareth yang kasihan melihat wanita itu mabuk parah, mengantarnya pulang.
Sesudah mengantarkan wanita serong, seperti biasa malam harinya, Gareth sedang streaming game. Tiba-tiba, Sorry, dude. Police. keesokannya terlihat Gareth sedang diinterogasi oleh seorang juru taluntik perihal wanita serong di klub malam yang merayu Gareth meninggal. Namun Gareth yang punya alibi, Gareth memberitahu bahwa sehabis pulang dari klub malam, ia main game sambil ditemani teman wanitanya. Serasa info cukup, juru taluntik pun pergi. 2 million. Setelah itu, Michelle mengirim SMS ingin menelepon Gareth, namun Gareth tak kunjung membalasnya. Kemudian Michelle menelepon seseorang sambil mengajaknya ketemuan. Berganti pada Michelle bersama teman Gareth yang bernama Lyle. Seperti biasa, Michelle yang seksi aduhai-bohainya menggoda sambil menyuruh Lyle untuk memastikan jika toilet aman dari segala hal, karena mereka akan melakukan pengempludan di toilet. Setelah Lyle pergi, Michelle menuangkan cairan ke dalam jus tom miliknya. Setelah Lyle tertidur, Michelle mengambil kunci dari celana Lyle dan pergi untuk membuat duplikatnya. Pagi harinya terlihat Gareth ngevlog bersama kru sambil mengucapkan slogannya, like, share, follow, subscribe. Like, share, follow. Don't be an asshole, but don't. Setelah itu Gareth menghubungi Michelle dan meminta maaf karena sudah low respon SMS dari Michelle kemarin. Bersamaan dengan itu terlihat Michelle di studio Gareth sedang mengcopy data pribadi milik Gareth. Lalu Gareth menceritakan jika kemarin ada juru taluntik menginterogasi dirinya perihal wanita klub malam yang Gareth antarkan pulang meninggal. Juru taluntik yang tak punya bukti membebaskan Gareth. Kemudian Gareth menutup teleponnya. Malam harinya Gareth sedang di studio menghubungi Michelle, namun Gareth mendengar suara HP Michelle sambil menghampirinya. Alangkah terkejutnya Gareth melihat Michelle sedang mandi basah. Wow. Setelah itu, Michelle yang beranggapan kalau tadi Gareth menghubunginya untuk melakukan pengempludan lagi, namun Gareth menghubungi Michelle hanya untuk mengajaknya dinner. Saat Gareth menanyakan kenapa Michelle bisa masuk ke dalam rumahnya, Michelle yang pelongo-pelongo, dia malah berdebat dan menyalahkan Gareth yang memberi harapan palsu padanya, yang membuat Michelle terluka. Gareth yang hariwang pun akan mengajak Michelle pergi ke dokter. Akan tetapi Michelle meminta diantarkan pulang. Just help me get home. Saat di kosan Michelle, Gareth yang masih gugup meminta air es. I feel so. Dan keesokannya terlihat Gareth terbangun tanpa pakaian yang membuatnya panik. Terlihat Gareth sedang membaca pesan dari Michelle yang meminta Gareth untuk menemuinya, jika tidak akan ada hal tak baik bagi Gareth dan karirnya. Malam harinya Gareth sedang live streaming terkejut ketika melihat video Michelle yang memberikan pernyataan bahwa Michelle merasa di PHP-in oleh Gareth. Setelah video itu viral, banyak dari kalangan anak muda dan para YouTuber memparodikan Michelle yang membuat Gareth meminta bantuan juru taluntik. My heart has been ripped out. My heart has been ripped. Watching this video was
Cal, what? You fucking lied. Look, miss. Esoknya terlihat Pak Detektif alias Juru Talungtik yang akan meluruskan kesalahpahaman di antara Michelle dan Gareth. Namun Michelle memperlihatkan surel dari Gareth yang menyuruh Michelle pindah ke kota tersebut dan akan mencintainya. Lah, kok bisa? Jadi gini para sosmedar, bisa kita simpulkan jika si Michelle ini orang yang mempunyai kondisi playing victim, yang dimana ketika dirinya mempunyai suatu masalah seolah-olah ia sebagai korban yang paling tersakiti, dan cenderung menyalahkan lawannya agar ia lolos dari inti masalah. Lanjut, setelah itu, Juru Talungtik memperlihatkan surel kepada Gareth yang menyuruh Michelle pindah kota 6 bulan lalu. Namun Gareth menyangkal karena ia belum pernah mengirimi surel seperti itu sambil memberitahu jika Michelle pernah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Gareth pun akan melakukan tes detektor kebohongan dan meminta ahli forensik memeriksa semua tanggal pengiriman surel tersebut. Kemudian Juru Talungtik menyetujuinya dan menyuruh untuk menjauhi wanita tersebut. Setelah Juru Talungtik pergi, Gareth terkejut sambil melihat video pengempludannya yang diunggah ke berbagai sosmed oleh Michelle, dan temannya menyuruh Gareth secepatnya membereskan masalah ini. Terlihat Gareth yang baru mengunggah video sambil memberikan pernyataan perihal video pengempludannya yang sudah viral 5 menit lalu, bahwa dirinya sudah dijebak oleh fangirlnya dan memohon kepada subbreakernya agar tidak terprovokasi oleh video tersebut sambil memberitahu jika fangirlnya sudah tidak waras dan membutuhkan asupan kacang berbulu. Mendengar pernyataan Gareth, Michelle yang melihat video tersebut langsung murang-maring. Terlihat Gareth sedang makan roti sambil melihat analitik viewersnya. Tiba-tiba kaget gak? Pagi harinya Gareth menerima telepon dan terkejut mendengar toko ayahnya terbakar. Setelah itu, Gareth yang sedang duduk bersama ayahnya beranggapan jika semua ini salah fangirlnya sambil meminta maaf kepada ayahnya dan pergi ke kosan Michelle. Setibanya di kosan Michelle, Gareth terkejut ruangan yang berantakan sampai ia melihat slogannya di kaca. Scene berganti pada Michelle yang membeli sebuah paket dari seorang pria tua. Entahlah paket apaan itu. Di malam harinya Gareth yang akan masuk rumah dihampiri Juru Talungtik sambil memberitahu Gareth info penyelidikan perihal Michelle, yang dimana Michelle dalang atas kematian wanita serong di klub malam waktu itu sambil memperlihatkan alat bukti pembunuhannya. Di saat mereka akan masuk rumah, tiba-tiba Grow a beard, change your name. Back, run. Iya, Juru Talungtik meninggal seketika oleh busur panah yang sudah dirancang di dalam rumah Gareth. Kayaknya paket yang dibeli Michelle tadi siang. Kemudian Gareth menghubungi temannya. Setelah kematian Juru Talungtik, Gareth dihampiri seorang polisi wanita yang memberikan data pribadi miliknya yang dicuri oleh Michelle. Lalu polisi itu akan membantu memperbaiki nama baik Gareth yang sudah jelek di mata netizen Konoha. Find her. Esoknya terlihat Michelle yang memberikan uang untuk menyewa kosan baru. Namun saat ia dimintai KTP si penjaga yang melihat belahan dua gunung Michelle, ia membolehkannya. Mesum. Setelah itu Michelle yang akan login menggunakan akun milik Gareth yang dia curi, tapi tidak bisa karena akun milik Gareth sudah dibekukan. Scene berganti pada Gareth yang sudah sampai di rumah terpencil milik pamannya Lael. Lalu Gareth membuat jebakan di sekitar rumah untuk berjaga-jaga. Di malam harinya Lael meminta maaf karena sudah membohongi Gareth perihal Lael yang pernah melakukan pengempludan bersama Michelle. Dan Lael beranggapan sewaktu ia tertidur, Michelle mengambil kunci rumah Gareth dan membuat duplikatnya. Gareth yang terkejut, ia tetap memaafkan Lael. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama di kalender.
Get the macaroni. You cook the Terlihat Michelle gering ngalang layung tadaya tak upaya karena orang yang dicinta menghilang entah kemana. Namun saat Michelle sedang melihat video Gareth, ia mendengar ucapan Gareth bahwa di saat Gareth sedang terpuruk dia akan pergi ke rumah terpencil yang tidak ada di Google Map. Kemudian Michelle pergi sambil mengunggah video yang dijadwalkan. Sarepna, terlihat Gareth live streaming bersama temannya. Namun di saat mereka sedang asik bermain games, tiba-tiba temannya memberitahu jika Vangelnya mengunggah video berisi pesan untuk Gareth. Bahwa dia sudah tahu Gareth ada di mana, dan apabila kita tidak bisa bersama di kehidupan, maka kita akan bersama dalam kematian. Seketika suasana asik menjadi tegang saat jebakan yang dipasang tadi siang berbunyi. Lalu Gareth meminta teman streamingnya menghubungi polisi, tetapi temannya menganggap itu sebuah lelucon. Tiba-tiba, We are hysterical. Up at 168. You gotta go. setelah listrik mati, Lyle berencana untuk meminta bantuan meski Gareth tidak setuju. Ia tetap pergi ke dalam mobil. Namun mobil itu tidak menyala sampai Lyle bersujud saat melihat Michelle masuk ke dalam rumah. Lyle yang tidak setia kawan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat di dalam, Gareth yang sedang memadamkan api, tiba-tiba Michelle datang sambil menyerangnya. Di pagi harinya setelah perkelahian yang dimenangkan oleh Gareth, terlihat Vangel Gareth yang lain datang entah dari mana membawa Gareth menuju tempat yang sangat indah. Namun di dalam hati saya khawatir kalau Vangel tersebut sama seperti Michelle. Ending yang sangat kurang menegangkan. Terima kasih para sosmedari yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Dari film ini kita bisa belajar untuk berhati-hati saat berkenalan bersama seseorang yang dapat mengakibatkan hal tidak baik kepada diri kita. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya.